Halo teman-teman, jadi di video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menggunakan Camtasia sebagai aplikasi screen record untuk membuat sebuah konten video tutorial ya yang biasa digunakan untuk menjelaskan sesuatu lebih detail seperti itu. Nah, Camtasia halaman kerja pertamanya itu seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi di sebelah kiri itu berbagai fitur yang ada di Camtasia, sedangkan di bagian tengah ada bagian preview dari media atau video yang kita record nanti, seperti itu. Nah, langsung saja untuk memulai recording atau membuat sebuah video tutorial, silahkan teman-teman klik tombol record bagian ini. Setelah teman-teman klik tombol record, nanti halaman kerja ini akan otomatis minimize ya, dia akan kembali ke taskbar di bagian bawah. Dan nanti akan muncul satu panel untuk navigasi, untuk mengontrol proses recording yang teman-teman akan lakukan. Seperti itu. Nanti di dalam panel itu ada tombol restart, pause, stop, dan juga record, mulai recording seperti itu. Nah, di sini silahkan teman-teman klik record. Nah, kemudian nanti akan muncul panel baru yang berwarna merah, isinya yaitu detail seperti ini. Ya, jadi ada detail waktu, kemudian volume dari mikrofon, kemudian ada webcam, dan juga ada jenis screen yang akan direcord. Mau itu wide, kemudian mau itu full screen, mau itu beberapa bagian dari screen yang akan direcord itu sangat bisa dipilih. Kemudian ada tombol restart, pause, dan stop. Nah, kemudian sebagai contoh di sini saya melakukan klik kanan ya seperti ini. Kemudian saya lakukan klik kiri seperti ini. Nah, ini nanti akan bisa diberikan penanda menggunakan fitur yang ada di Camtasia seperti itu. Karena dia akan secara otomatis mendeteksi di mana lokasi kursor dan apa yang kita klik, kiri atau kanan seperti itu. Nanti dia akan mendeteksi secara otomatis. Kita hanya cukup drag dan drop seperti itu. Nah, sebagai contoh lagi di sini saya akan coba klik kanan lagi. Kemudian saya klik kiri untuk show more option. Nah, dia tampil seperti ini. Kemudian saya coba klik kiri lagi untuk melihat display setting. Kemudian ini saya tutup, saya klik kiri. Oke. Nah, ini selanjutnya saya akan menghentikan recording ini. Kemudian saya lanjut untuk menjelaskan bagaimana menerapkan animations untuk zoom in, zoom out, dan juga bagaimana menerapkan penanda pointer ataupun penanda klik kiri dan klik kanan untuk di mouse kita seperti itu. Di sini saya stop dulu. Saya akan membuka panel navigasi untuk recording ya. Kemudian saya stop. Oke teman-teman, tadi saya sudah menghentikan proses record yang pertama. Sekarang mari kita langsung lakukan bagaimana caranya kita melakukan editing menggunakan Camtasia. Kita buka lembar kerja Camtasia yang sudah kita lakukan tadi, seperti ini. Kemudian yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah denoise audio yang ada di video ini, atau menghilangkan suara-suara asing yang masuk ke mikrofon kita, seperti suara angin, atau suara kipas, atau suara lainnya yang mengganggu kualitas audio dari suara kita seperti itu. Nah, caranya teman-teman silahkan ke audio effect, kemudian pilih noise removal. Ya, ini diklik kiri ditahan, kemudian dilepaskan di bagian area ini. Atau bisa juga teman-teman klik kiri tahan, dilepaskan di area footage ini. Itu sama saja. Nanti akan ada otomatis satu konfigurasi yang akan tampil di bagian kanan sini, di bagian properties ini ya, ada noise removal. Ini adalah settingan secara default yang dapat teman-teman sesuaikan kebutuhannya seperti itu. Dapat teman-teman cek secara manual apakah audionya cukup clear atau tidak ada noise lagi, berarti cukup menggunakan yang settingan default. Tapi kalau misal masih ada noise, teman-teman bisa sesuaikan sensitivity-nya. Ini dinaikkan, dia akan lebih peka terhadap suara-suara noise selain suara yang ada di rekaman seperti itu. Kemudian silahkan teman-teman lakukan pengecekan dengan kualitas suara yang ada. Jika sudah clear, silahkan teman-teman lanjut ke tahap berikutnya,
yaitu kita akan memberikan penanda pada bagian kursor ya. Di sini saya sudah rasa cukup untuk kualitas audionya cukup baik. Selanjutnya kita akan menuju ke halaman kursor. Maksud saya bagian menu kursor ya, untuk memberikan efek penanda lokasi dan juga penanda kita klik kiri atau klik kanan. Silahkan klik kursor effect, kemudian pilih highlight. Ini ditarik ke sini ya seperti biasa, sama seperti noise removal. Kemudian di bagian klik kiri kita klik, kemudian kita ambil yang ini untuk penanda klik kiri, kemudian yang ini untuk penanda klik kanan. Oke, selanjutnya adalah kita harus mengatur diameter dari penanda ini agar tidak terlalu mengganggu layar seperti itu. Oke, yang pertama kita harus mengubah diameter dari warna kuning ini atau penanda lokasi kursor kita ya. Secara general, teman-teman dapat menggunakan ukuran 10 sampai 15. Itu sudah cukup baik. Baik dia kondisi zoom in atau zoom out, ukuran 15 sampai 10 itu atau 10 sampai 15 itu sudah sangat efektif seperti itu. Di sini saya gunakan 10 untuk penanda posisi kursor. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita melakukan klik kiri, di sini saya kasih 15, kemudian penanda klik kanan, di sini saya kasih tanda ukuran 15 juga. Kemudian oke. Nah, ini akan secara otomatis diterapkan ke dalam video yang kita edit ini. Mari kita coba lihat bagaimana proses kliknya berlangsung ya. Nah, seperti itu. Ketika saya klik kiri, dia ada warna merah seperti itu. Silahkan diperhatikan kembali. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sudah bisa dilihat kita sudah memberikan penanda untuk klik kiri dan klik kanan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita memberikan fokus untuk animasi, untuk zoom in dan zoom out. Untuk beberapa penegasan ya yang terjadi. Jadi sebagai contoh di sini, misalkan di sini saya sedang menjelaskan bagaimana caranya untuk memulai recording ya, mulai dari sini. Nah, di sini kita persiapkan untuk klik bagian menu animation. Nah, yang ini. Ya, kita klik bagian animations. Pastikan tampil seperti ini ya. Kemudian di sini kita coba play. Nah, di sini kita stop dulu. Nah, setelah di stop, ini kita atur seperti ini. Nah, kemudian kita play kembali. Nah, jika misal sudah terklik seperti ini kita pause kembali. Kemudian kita pilih scale to fit. Kemudian kita play kembali. Nah, ini ada poin penting yang saya jelaskan. Di sini ada panel navigasi untuk screen recordnya. Nah, untuk memperjelas gambar yang ditampilkan, kita zoom kembali. Kita stop dulu ya videonya teman-teman. Ini bisa kita tentukan seperti ini. Nah, kemudian kita play kembali. Nah, setelah proses penjelasan bagian poin ini dirasa cukup jelas, teman-teman bisa langsung stop kembali videonya, kemudian scale to fit. Nah, di sini dia akan otomatis nge-zoom out kembali seperti itu. Nah, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Saya coba mulai dari sini, saya play. Nah, di hasilnya zoom in zoom outnya akan smooth sekali teman-teman, seperti ini. Silahkan diperhatikan kembali. Nah, dia akan melakukan zoom out secara otomatis, kemudian zoom in lagi, seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman seharusnya sudah cukup paham ya tentang cara bagaimana kita memberikan penanda bagi kursor dan juga bagaimana memberikan animasi
di dalam video tutorial ini. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup untuk video tutorial kali ini. Silahkan teman-teman lakukan uji coba secara mandiri. Semoga berhasil. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar. Nanti saya akan merespon satu persatu untuk mendiskusikan apa yang teman-teman pertanyakan. Seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.